Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama bertemu dan membahas sedikit dari firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami dapat diberikan kembali, dapat menikmati satu hari lagi. Tuhan, pada hari ini kami ingin merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat bagi kami, agar kami juga dapat mengerti dan juga tentunya dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan juga pimpin hamba-Mu ini yang membawakannya, kiranya Engkau boleh mengurapinya dan dia juga dapat berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, diserahkan perenungan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kita lahir dengan suku, budaya, bahasa yang berbeda. Dan itu menjadi satu ciri khas yang unik. Dan seringkali itu menjadi hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Namun, berbeda dengan suku, budaya, dan bahasa. Iman, baptisan, dan juga keselamatan di dalam Yesus Kristus bukanlah sebuah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku, budaya, dan bahasa tertentu saja. Tetapi juga bisa diterima oleh seluruh suku bangsa dan bahasa yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 11, ayat 1 hingga 18. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita bisa melihat bagaimana Allah berinisiatif memberitahukan kepada manusia bahwa berita keselamatan disampaikan juga kepada suku bangsa lain. Di dalam bagian ini kita melihat Petrus menjelaskan kepada rasul-rasul dan saudara-saudara orang Kristen Yahudi yang mempertanyakan tentang pembaptisan Kornelius serta keluarganya yang tercatat di pasal 10. Mereka telah mempertanyakan, bahkan mungkin berselisih dengan Petrus atas tindakannya yang membaptis Kornelius dan keluarganya yang adalah orang kafir, orang non-Yahudi. Di dalam pembelaan Petrus, dia menjelaskan bahwa tindakan itu bukan inisiatifnya sendiri, tetapi Allah lah yang telah memperlihatkan kepadanya penglihatan sebanyak 3 kali. Dan Allah juga yang menuntun dia akhirnya sampai bisa masuk ke dalam rumah Kornelius. Di dalam penglihatan yang Allah berikan, sangat jelas. Allah berkata di sana, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh manusia nyatakan haram. Maka hal ini menandakan, jika Allah berkehendak untuk menyelamatkan, maka tidak ada orang yang haram sehingga tidak layak untuk menerima keselamatan. Bahkan terlebih lagi, di dalam inisiatifnya Allah, Roh Kudus turun atas mereka. Di dalam ayat 15-17, Petrus berkata demikian, ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita terima sungguh terjadi hanya karena inisiatif Allah yang mau datang kepada kita, manusia yang berdosa. Dan di dalam kasih-Nya yang besar kepada manusia, Allah tidak memilih-milih hanya suku tertentu saja yang bisa menerima Yesus. Tetapi di dalam kasih-Nya, berita tentang Injil Yesus Kristus, berita keselamatan yang diberikan melalui karya penebusan Yesus di atas kayu salib, akan tersiarkan sampai ke ujung bumi. Sehingga semua orang boleh datang, semua orang boleh percaya dan diselamatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara, kita hari ini yang sudah menerima berita Injil itu, kita yang sudah menerima iman itu, kalau begitu bukankah kita juga seharusnya membagikan berita Injil itu kepada orang-orang lain yang belum diselamatkan? Mari kita melihat dengan mata yang terbuka. Ada banyak orang yang di sekitar kita yang belum percaya. Mari kita doakan. Mari kita coba sampaikan berita Injil melalui kesaksian hidup kita yang benar dan baik. Bahkan, jika Tuhan menghendaki, kita juga bisa memberitakan kabar baik itu melalui perkataan kita, menginjili kepada mereka. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin kami, memberikan kepada kami sebuah firman, ya Tuhan. Kami dapat memberitakan Injil, sebab Injil itu sudah terbuka, dan orang-orang dapat diselamatkan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami dalam kehidupan kami, boleh menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong dan memampukan kami untuk menjalankan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.